Halo guys, pada video kali ini gue akan lanjutkan pembahasan mengenai komputer security fundamental. Simak terus video ini hingga habis ya. Seringkali kita mendengar kata server. Namun, apa sih itu server sendiri? Server merupakan sebuah jaringan sistem komputer yang menyediakan jenis layanan atau servis tertentu untuk sebuah jaringan komputer. Namun, bagaimana sih cara kerja dari server tersebut? Cara kerja dari server di sini ialah dengan mengubah alamat dari suatu website yang akan dikunjungi menjadi IP address dari website tersebut. Dan kegiatan ini dikenal sebagai DNS query. Umumnya server memiliki dua cara kerja, yaitu iterative resolution dan recursive resolution. Lalu, apa sih maksud dari iterative resolution? Cara kerja secara iteratif di sini ialah di mana klien akan menanyakan alamat kepada setiap DNS server yang ada, lalu akan diperoleh alamat yang sama atau relevan dengan alamat yang dicari tersebut, sehingga lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan alamat yang dicari. Kemudian, apa sih itu dari recursive resolution? Di sini, klien akan menanyakan alamat dari suatu website kepada DNS server. Bila server tidak mengetahui dari alamat tersebut, maka DNS akan meneruskan dari alamat tersebut ke DNS server lainnya untuk menanyakan alamat dari web yang dituju. Bila alamat IP address telah diperoleh dari server tersebut, maka IP tersebut akan diteruskan kembali kepada klien sebagai respon atau feedback dari server tersebut. Kesimpulan dari cara kerja recursive di sini ialah yang akan melakukan pencarian di sini ialah server dengan server lainnya. Lalu, seringkali kita menerima surat elektronik atau yang dapat kita kenal sekarang sebagai email. Namun, bagaimana sih sistem pengiriman dari email tersebut? Untuk pengiriman email tersebut, kita akan mengenal suatu protokol atau aturan dalam pengiriman email yang akan kita kenal sebagai SMTP. SMTP atau yang merupakan singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol merupakan suatu protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server, sehingga pengiriman email akan dikirimkan melalui server pengirim ke server penerima. Email tersebut akan dikirimkan melalui lokal email server pengirim menuju email server penerima. Setelah email diperoleh pada email server penerima, maka email tersebut akan diteruskan menuju lokal server penerima. Pada proses ini, akan ada protokol baru yang seringkali dapat dikenal sebagai POP3 maupun IMAP. Kita juga seringkali menggunakan suatu browser. Tentu saja kita tidak asing dengan namanya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Namun, server pada website bisa saja mengalami kerusakan. Oleh karena itu, ciptakanlah suatu protokol keamanan website yang dikenal sebagai SSL. Server website yang telah menggunakan protokol keamanan ini akan memiliki HTTPS. Kunci dari protokol ini ialah mengenkripsi data, menjaga integritas data, serta melindungi autentikasi pengguna. Sehingga data yang dikirim menggunakan HTTPS akan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan website yang tidak memiliki SSL.
Sekarang, gue akan menjelaskan apa sih itu dari Azure Access Control. Access list merupakan pemberian izin terhadap seseorang untuk mengakses sebuah objek tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi orang-orang yang dapat mengakses objek tersebut. Lalu, apa saja sih macam-macam strategi pemberian akses kontrol ini? Untuk strategi yang pertama yaitu dengan discretionary access control atau yang dapat disingkat dengan DAC. Pemilik utama akses dapat menentukan siapa saja yang dapat mengakses miliknya maupun memberikan izin akses kepada orang lain. Kemudian untuk pemberian cara akses selanjutnya yaitu mandatory access control. Pemberian akses atau izin yang dilakukan berdasarkan spesifik level yang ada berdasarkan klasifikasi informasi atau data. Lalu, ada pula strategi secara role-based access control. Pemberian akses ini dilakukan berdasarkan apa dari peran dia dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Dan untuk yang terakhir, berdasarkan dari attribute based access control. Akses yang diberikan menggunakan sebuah atribut atau subjek maupun peran dari orang tersebut. Maksud dari access control di sini ialah untuk meningkatkan level sekuritas, di mana hal ini sangat berkaitan erat dengan CIA Triad yang udah gue bahas di video sebelumnya. Bahkan kita sendiri juga tidak menginginkan adanya orang yang melihat maupun mengubah-ubah data pribadi kita. Hal ini pun juga sangat efisien dalam mengurangi pencurian data. Dan sekarang gue akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai malware dari video sebelumnya. Malicious software atau dapat dikenal dengan malware merupakan suatu program yang dibuat oleh seorang hacker untuk merusak suatu jaringan komputer. Malware sendiri terbagi menjadi beberapa macam, seperti virus, worm, Trojan horse, dan masih banyak lagi macam-macam dari malware. Karena malware sangat berbahaya bagi komputer kita, tentu saja kita tidak menginginkan bila komputer kita terkena malware. Lalu, langkah-langkah yang dapat kita ambil supaya kita terhindar dari yang namanya malware dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama dapat dilakukan dengan memasang antivirus pada komputer kita. Kemudian, selalu mengupdate operation system dari komputer. Serta tidak sembarangan membuka email karena bisa saja email tersebut telah diselipkan oleh malware. Sekian pembahasan mengenai materi Computer Security Fundamental. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya.
Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Thank you guys for watching.